Apa itu pengertian berpikir komputasional? Berpikir komputasional merupakan cara untuk memecahkan masalah dengan tidak membuat orang mencoba berpikir layaknya sebuah komputer. Setelah membahas tentang pengertian dari berpikir komputasional, kini pembahasan selanjutnya adalah karakteristik berpikir komputasional. Karakteristik berpikir komputasional sebagai berikut. Yang pertama, mendasar, bukan menghafal. Karakteristik pertama dari berpikir komputasional ini adalah mendasar, itu adalah kemampuan. Setiap manusia yang sudah memiliki kemampuan mendasar, berarti dia sudah bisa memahami suatu hal dengan baik, sehingga akan mudah untuk menemukan solusi dalam suatu permasalahan. Yang kedua, ada sesuai dengan konsep, bukan pemrograman. Karakteristik kedua dari berpikir komputasional ini adalah komputer dan sains, bukan hanya suatu pemrograman komputer saja, tetapi harus bisa berpikir seperti orang yang sudah mahir dalam dunia komputer dan sains. Bahkan sebaiknya kita juga memahami program-program yang ada di dalam komputer. Yang ketiga adalah bisa digunakan siapa saja dan di mana saja. Karakteristik ketiga dari berpikir komputasional ini adalah bisa digunakan siapa saja dan di mana saja. Dengan kata lain, berpikir komputasional bisa muncul oleh setiap orang tak terkecuali diri kamu, dan berpikir komputasional bisa digunakan di mana saja, seperti sekolah, rumah, kantor, dan lain-lain. Bahkan lebih baik lagi jika menggunakan konsep berpikir komputasional pada setiap kegiatan yang kita lakukan. Manfaat berpikir komputasional. Yang pertama, memudahkan kita untuk memecah masalah yang besar dan kompleks dengan cara yang efektif dan efisien. Selain itu, masalah yang kompleks bisa diselesaikan dengan baik, sehingga menjadi masalah sederhana. Yang kedua adalah melatih otak agar terbiasa untuk mulai berpikir secara matematis, kreatif, terstruktur, dan logis. Yang ketiga, ada memudahkan seseorang mengamati masalah dan menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Semakin banyak solusi yang dimiliki, maka suatu masalah dapat diselesaikan dengan efektif dan efisien. Tahapan untuk berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi adalah suatu metode atau konsep yang berfungsi untuk menemukan solusi dari suatu permasalahan yang kompleks dan besar menjadi masalah yang lebih kecil. Yang kedua, pengenalan pola. Pengenalan pola adalah suatu metode yang memanfaatkan komputer yang digunakan untuk menemukan sebuah keteraturan yang ada di dalam data dan untuk mendapatkan informasi yang lebih penting, agar bisa memahami tentang keteraturan yang sudah ditemukan. Yang ketiga, abstraksi. Abstraksi adalah suatu metode berpikir komputasional yang mengutamakan terhadap hal-hal yang berhubungan langsung dengan masalah yang sedang dihadapi. Yang keempat, algoritma. Algoritma adalah suatu pola pikir yang biasa digunakan untuk merencanakan langkah-langkah yang bersifat sistematis untuk memecahkan masalah yang sedang terjadi. Kesimpulan, di zaman yang semakin modern dan serba dinamis ini, sudah seharusnya bagi setiap manusia untuk memiliki pola berpikir yang cepat dan dinamis, juga agar tidak tertinggal dengan individu-individu lainnya. Maka dari itu, setiap manusia sebaiknya sudah mampu berpikir komputasional. Apalagi saat ini penggunaan teknologi sudah tak bisa dihindari lagi dalam kehidupan sehari-hari.